Halo minasan, konnichiwa, ganbatte, ale-ale. Hari ini saya Rai mau membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Suicide Squad. Film ini menceritakan sebuah kelompok bernama Task Force X yang dibentuk oleh pemerintah Amerika untuk menyelesaikan misi yang super berbahaya. Film ini juga merupakan salah satu film kesukaan saya dikarenakan adanya si Raja Hiu Nanao. Sebelum lanjut, siapkan segelas kopi, rokok, gorengan, dan jauhkan tangan dari selangkangan agar teman semua lebih mudah menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, ayo kita lanjut ke videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang tahanan bernama Siphon yang sedang dihampiri oleh seorang wanita bernama Wooler. Wooler memberikan sebuah misi khusus kepada Siphon. Singkatnya, Wooler telah memberikan beberapa tahanan yang ahli untuk menjadi satu tim dan menjalankan misi yang super berbahaya. Sebelum menjalankan misi, para tahanan tersebut telah ditanami sebuah chip di kepalanya, sehingga jika mereka kabur atau melawan, maka Wooler bisa meledakkan mereka sesuka hati. Namun, jika tahanan tersebut berhasil menjalankan misi, maka masa tahanan mereka akan dihapuskan. Ada beberapa tahanan yang dikirim untuk misi kali ini. Mereka adalah Siphon, Flag, Boomerang, Blackboard, Mongol, Javelin, Wizard, dan Ratu kita Harley Quinn. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pantai. Secara perlahan, mereka pun mulai mendekati tepi pantai dan memantau keadaan di sekitar dengan hati-hati. Namun tak sangka, Blackboard ternyata berkhianat, sehingga mereka pun mulai dikepung. Hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah melawan. Tanpa pikir panjang, Harley dan yang lain mulai menunjukkan senjata dan kemampuan mereka masing-masing. Namun sayangnya, lawan yang mereka hadapi terlalu banyak, sehingga satu persatu dari mereka mati dengan mengenaskan. Melihat hal itu, Siphon pun berusaha untuk kabur dan meninggalkan teman-temannya. Dan karena hal itu, Wooler pun mengaktifkan chip di kepala Siphon, yang otomatis membuat kepalanya langsung meledak. Tak diduga, ternyata kelompok yang dikirim bukan hanya mereka, namun ada juga kelompok lain yang menyusup dari arah lain. Mereka terdiri dari Bloodsport, Maker, Nanao, Cleo, dan Polka Dot Man. Kelompok kedua ini juga dibentuk dengan misi yang sama seperti kelompok pertama. Sepertinya, Wooler sengaja membuat dua kelompok untuk membuat salah satu dari kelompok itu menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Mereka dikirim ke sebuah pulau bernama Cloud on Altis untuk menyelinap masuk ke dalam sebuah laboratorium penelitian bernama Houghton Hand. Diduga, pemimpin dari pulau tersebut saat ini sedang mengembangkan penelitian tentang sebuah alien yang diberi nama Project Starfish. Nah, kedua tim ini dikirim untuk mencari data tentang proyek tersebut dan membawanya kembali ke Amerika. Singkat kata singkat cerita, karena saat itu kelompok satu telah dikepung oleh para tentara, jadi kelompok kedua pun dapat terbebas dari penjagaan. Dalam kelompok satu sendiri hanya Flag dan Harley Quinn yang berhasil selamat. Namun mereka sudah ditangkap oleh kedua kubu yang berbeda. Pada malam hari, dari ruang pantau, Wooler dan tim berhasil menemukan keberadaan Flag. Ia lalu meminta untuk menyelamatkan Flag terlebih dahulu. Keesokan harinya, Blacksport pun memimpin teman-temannya untuk menyelamatkan Flag. Ternyata Flag disandra oleh para tentara pemberontak dan ia dibawa ke camp milik mereka. Sesampainya di camp itu, para anggota squad pun mulai membunuh para tentara dengan kekuatan mereka masing-masing. Dalam sekejap, mereka mampu membunuh beberapa tentara pemberontak yang berjaga di camp tersebut. Setelah itu, mereka pun menemukan Flag yang ternyata tidak disandra, melainkan diselamatkan oleh para tentara pemberontak, yang dimana memiliki tujuan yang sama dengannya. Alhasil, pemimpin tentara pemberontak pun kecewa dengan tindakan gegabah yang dilakukan oleh mereka, yang dimana menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah di campnya.
Is that right? Waving. Scene pun lalu berpindah. Diperlihatkan seorang ilmuwan yang sedang memaparkan perkembangan dari proyek Starfish yang saat ini dia jalankan. Jadi, Starfish raksasa yang ia teliti mampu mengeluarkan puluhan anak sekaligus, yang kemudian bisa menempel pada wajah dan mengendalikan manusia tersebut sesuka hatinya. Seorang presiden yang melihat hal itu pun berinisiatif untuk mengembangkan proyek tersebut sehingga nanti bisa bermanfaat untuk memperkuat pertahanan negara dan melawan negara lain. Sementara itu, terlihat Harley Quinn yang ditahan dalam lubang. Namun, tiba-tiba dibebaskan dan di makeover untuk bertemu dengan sang presiden. Tak diduga, ternyata sang presiden diam-diam mengagumi Harley sejak lama. Oleh sebab itu, presiden menyiapkan banyak hal untuk menyambut Harley. Mulai dari makan mewah bersama, menikmati kicauan burung, sampai di penghujung hari, presiden pun melamar Harley Quinn. Setelah itu, sang presiden menunjukkan menara Houghton Hen sambil menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Di mana selama ini ia mengaku bahwa setiap warga yang kontra terhadapnya akan langsung dikirim ke laboratorium tersebut dan dijadikan objek penelitian. Mendengar hal itu, Harley pun marah dan ia langsung menembaknya hingga mati. Aduh, cewek mah gitu, di film sama dunia nyata beda-beda tipis lah. Ya lanjut. Karena kematian sang presiden, posisi presiden pun diganti oleh Jenderal Suarez. Dan tentu saja Harley pun kembali ditangkap. Di waktu yang sama, Bloodsport dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan menuju ke laboratorium Houghton Hen. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun menghentikan sebuah mobil yang dimiliki oleh seorang bernama Milton. Hal itu dilakukan agar mereka bisa masuk ke dalam kawasan kota tanpa dicurigai. Di dalam misi kali ini, mereka akan menangkap Profesor Tinker, ilmuwan yang menjadi kunci utama untuk masuk ke laboratorium. Sayangnya, dalam misi kali ini, polisi pun tiba-tiba datang dan memeriksa mereka. Beruntungnya, Bloodsport dengan cepat meminta Cleo dan Polka Dot Man untuk membawa Tinker terlebih dahulu. Alhasil, Bloodsport, Flank, dan Peacemaker pun tertangkap dan dibawa oleh para polisi. Namun, tentu saja di dalam mobil itu mereka tidak hanya diam. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan menyerang para polisi tersebut. Alhasil, mereka pun bisa selamat dan kembali bergabung dengan yang lain. Sebelum menjalankan misi utama, mereka pun diminta untuk menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu, yang saat ini masih disandra. Di sisi lain, Harley ditahan dan dipaksa untuk memberitahu pemerintah tentang rencananya, mengapa Harley dan yang lain ke tempat tersebut. Karena Harley Quinn menjawab dengan ngelantur, ia pun disetrum sampai pingsan. No. Namun, begitu Jenderal keluar dari tempat tersebut, Harley pun bangun dan menyerang penjaga di sana. Sampai akhirnya ia pun terbebas. Sementara itu, di luar gedung, kelompok 2 sudah sampai di tempat Harley ditahan dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Dan padahal, di dalam gedung Harley sedang menikmati waktu menembak para tentara dengan santainya. Dan benar saja, Harley dengan senyum santainya menghampiri kelompok 2 di luar yang sibuk dengan rencana penyelamatan mereka. Nah, dengan bergabungnya Harley Quinn, tim mereka pun sudah cukup lengkap sehingga mereka hanya tinggal menjalankan rencana pemberontakan ke dalam laboratorium Houghton Hen. Kelompok 2 dengan bantuan Milton, mereka pun berhasil masuk ke laboratorium yang dijaga dengan sangat ketat. Selanjutnya, mereka pun membunuh semua penjaga dan masuk ke dalam laboratorium dengan bantuan Tinker. Setelah itu, Tinker diminta untuk mengunci laboratorium dengan penjagaan ekstra sehingga para tentara tidak bisa menangkap mereka. Di waktu yang sama, presiden yang mengetahui hal itu pun bergegas pergi dengan para pasukannya. Dan saat itulah waktunya Sora dan pasukannya untuk bergerak. Kembali kepada kelompok 2 yang sudah ada di dalam laboratorium. Mereka pun langsung membagi tugas agar bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Di saat itu, Cleo dan Flag dibawa oleh Tinker untuk melihat proyek Starfish-nya.
Di dalam suatu ruangan, mereka melihat begitu banyak orang yang telah terinfeksi oleh anak-anak Starfish dan dikurung di satu tempat yang sama. Setelah itu, Tinker pun menjelaskan bahwa proyek Starfish ini awalnya dijalankan oleh pemerintah Amerika. Oleh sebab itu, mereka dikirim untuk mengambil data penelitian tersebut agar pemerintahan Amerika bisa menghilangkan bukti tentang keterlibatan mereka. Mendengar hal itu, Flag pun marah dan langsung mengambil data untuk disebarkan ke media. Karena bagaimanapun, masyarakat berhak tahu apa yang terjadi. Dan saat itu, Patchmaker tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia tidak setuju dengan rencana Flag. Karena baginya, jika data itu sampai tersebar, maka pihak Amerika juga akan mendapatkan masalah. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba bangunan laboratorium roboh dan membuat Tinker dimakan oleh Starfish. Sementara itu, Flag dan Patchmaker masih memperebutkan data tersebut dan saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya Flag pun berhasil dibunuh. Dan tanpa sengaja, data itu terjatuh dan segera diambil oleh Cleo. Setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan di luar gedung, di mana kerusakan gedung terjadi karena ledakan yang disebabkan oleh kekuatan Polkadot Man saat ingin menyelamatkan teman-temannya. Alhasil, semua bom yang mereka pasang pun meledak dan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Bloodsport, Harley, dan Polkat pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerusakan gedung tersebut. Sedangkan Nanau malah terjatuh. Karena hal itu, Bloodsport tidak sengaja terjatuh di hadapan Patchmaker yang saat itu sedang mendodongkan pistol kepada Cleo. Melihat hal itu, Bloodsport pun terpaksa menembak Patchmaker hingga tewas. Setelah diselamatkan, Cleo pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Bloodsport. Bloodsport pun memutuskan untuk mengambil data tersebut dan menyimpannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Starfish terbesar dari laboratorium mengamuk. Ia lalu mengeluarkan ratusan benih-benihnya dan menginfeksi banyak orang yang ada di sekitarnya. Saat itu, Waller meminta kepada para anggota untuk pergi dari tempat tersebut, dikarenakan data yang diperlukan telah mereka dapatkan. Namun, para anggota tidak mau mendengarkannya, karena mereka tidak ingin meninggalkan kota itu dengan keadaan Starfish yang mengamuk. Mereka merasa bahwa menghentikan Starfish adalah tanggung jawab mereka. Alhasil, beberapa anggota yang masih hidup pun berusaha untuk menghentikan Starfish. Disinilah para anggota menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan Starfish beserta orang-orang yang telah terinfeksi. Mulai dari Bloodsport yang menembak tanpa henti, Nanau yang memakan bagian tubuh Starfish, Polkadot Man yang membayangkan Starfish adalah ibunya, Harley Quinn yang membawa tombak dan masuk ke dalam mata Starfish, serta Cleo dengan ribuan tikusnya yang ia kerahkan untuk menyerang Starfish. Tanpa terduga, dengan ribuan tikus tersebut, mereka pun berhasil menumbangkan Starfish dan menyelamatkan kota. Film diakhiri dengan Bloodsport yang menghubungi Waller dan berkata bahwa data di tangannya saat ini telah ia unggah ke beberapa situs, dan jika Waller berani membunuh salah satu dari mereka, maka Bloodsport tak segan-segan menyebarkan data tersebut ke publik. Di akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa Whistle dan Patchmaker ternyata masih hidup dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film kali ini. Untuk yang mau request silahkan ketik di kolom komentar, dan untuk yang tidak mau request ya komen juga lah. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. See you next time.